Selanjutnya kita masuk ke how to win an argument. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk memenangkan argumen ya, atau agar orang lain tuh percaya dengan argumen kita. Nah, argumen sendiri itu apa? Jadi according to Merriam-Webster, argument as a coherent series of reason, statement, or fact. Jadi argumen itu dia adalah kumpulan dari reasons, alasan-alasan, statements, or fact. Ya, in need to support or establish a point of view. Nah, jadi kalau berbicara tentang argumen, itu artinya dia itu ada 3 kata kunci, jadi series of reason, statement, or fact. Jadi dia itu adalah sekumpulan daripada alasan-alasan, pernyataan-pernyataan, dan juga fakta-fakta. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini how to win an argument. Jadi gimana sih untuk memenangkan argumen? Nah, mungkin kalian memiliki ide-ide yang brilian, tapi itu akan tidak berguna jika kalian tidak bisa untuk persuade others atau tidak bisa meyakinkan orang lain. Nah, ini makanya ada 6 taktik untuk atau tips dan trik untuk memenangkan argumen. Yang pertama itu adalah stay calm. We have to stay calm when we want to give the argument, and then use fact or not opinions. Fact is stronger than opinions. Jadi menggunakan fakta-fakta, ask question ya, gunakan pertanyaan, use logic, use little emotion, and be good listener. Then the last one is smile. Jangan lupa tersenyum. Okay, so there are 6. Stay calm, use fact, not opinion, ask question, use logic, use a little emotion, and be good listener. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia expression to argue politely. Bagaimana sih kita bagaimana kita tetap berargumen tapi dengan sopan ya, politely itu. Nah, ini ada beberapa kata-kata yang bisa kita gunakan. Yang pertama, we can use I afraid, I disagree with you about this. Aku takut, aku gak setuju nih sama kamu tentang ini. Sorry, but I disagree with that. Maaf, tapi aku tidak setuju dengan hal ini. Misalnya, I see what you are saying, but aku paham apa yang kamu katakan, tapi I understand where you are coming from. Saya memahami dari mana pendapat kamu itu, gitu ya. I'm not sure I agree with you about this. Let's agree to disagree. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk bagaimana argue tapi tetap polite gitu. Nah, kita lanjut lagi. Itu dia materi ya tentang how to argue politely dan juga tactics how to win the argument. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu argumentative text. Ini dipelajari di kelas 11. Nah, di sini itu, nah ini dia untuk objektif atau tujuannya kenapa kita harus belajar argumentative text. The first one is understand the purpose, structure, and language picture of argumentative text. Untuk memahami tujuannya, structure, dan juga language picture of an argumentative text. Write an argument text with a clear thesis and supporting argument. Kita langsung aja masuk ke what is argumentative text. Jadi, nah tadi kita udah belajar tentang argumentative text. Argumentatif ya, sekarang ada teksnya. Argumentative text is a type of writing that present argument to persuade reader about a particular opinion or point of view. Jadi argumentative text itu adalah teks yang menyajikan argumen-argumen untuk persuade itu meyakinkan si reader atau pembaca tentang pendapat tertentu atau juga sudut pandang tertentu. Nah, it includes, ini ada juga di dalamnya ada evidence, ada reasoning, ya, ada pendapat to support the writer opinion and refute opposing point of view. Nah, jadi intinya dia adalah text that present argument to persuade reader. That's all. Nah, kita lihat purpose-nya apa sih? Tujuannya apa sih kita harus memahami argumentative text atau ada argumentative text in this world? Itu yang pertama to convince. Convince itu dia meyakinkan reader to agree with a specific point of view. And the next one is to present well-reasoned argument support by fact and evidence. Kita lanjut lagi. This is the structure of argumentative text. Jadi ada 3. Yang pertama introduction, body paragraph, dan conclusion. Introduction ini dia berisi pengenalan ya, atau berisikan thesis statement.
Executive statement itu dia writer mains argument. Kemudian ada body. Body ini berisi argumen-argumen. Baru setelah itu ada conclusion atau kesimpulan. Dia itu restate the thesis, summarize the main argument, and provide the closing statement. Nah, dalam teks itu pasti selalu ada unsur kebahasaan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebutnya language features. Nah, ada beberapa. Yang pertama, si argumentative text ini dia menggunakan present tense, kemudian menggunakan connector of contrast. Jadi menggunakan penghubung yang menunjukkan ketidakselarasan gitu. Kayak misalnya however, bagaimanapun, although, on the other hand, di lain pihak gitu. Kemudian menggunakan modal verb kayak should, must, might. Kemudian ada juga evidence sama example to support the argument. Ada contoh-contoh untuk mendukung si argument. Kemudian menggunakan formal tone, bukan informal. Nah, Miss, contohnya kayak gimana sih argumentative text itu? Nah, ini dia contoh dari argumentative text. Nah, misalnya, should school uniform be mandatory? Apakah seragam sekolah itu harus wajib gitu ya? Apakah seragam sekolah itu wajib gitu? Nah, di sini ada introduction-nya dulu. Introduction, ingat di mana si writer memposisikan diri atau point of view-nya tuh ada di mana sih, dia setuju atau tidak setuju. Nah, kalau di sini school uniform have been controversial topic in many schools, while some believe that uniform promote discipline and unity. Others argue that they limit personal experience. This text will argue that school uniform should be mandatory for all students. Nah, kita lihat di sini, kayaknya di sini si writer itu setuju dengan adanya school uniform. Nah, di body itu dia berisi argumen-argumen. Firstly, school uniform help reduce social pressure, katanya. Dengan pakai uniform atau seragam, itu bisa menurunkan tekanan sosial. Yang kedua, dia katanya uniform improve student focus. Jadi, siswa itu lebih fokus. Nah, baru di bawahnya itu conclusion. Harus gimana sih? Nah, ini kelihatan kan, ini meyakinkan nih bahwa orang-orang tuh harus setuju dengan penggunaan uniform di sekolah. Gitu. Nah, itu saja untuk penjelasan mengenai teks argumentatif, argumen, dan how to win argument. Silakan disimak dan please take a note with the uh, materials. Hopefully you can understand. If you don't understand, you can contact me by WhatsApp or the comment section in this video. You also can access the PPT ya, or the slide on the link that I sent to you or in the description box. Ya, ini lebih lengkap lagi gitu. Oke, thank you so much for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.